Kira-kira tanggal 22 sampai tanggal 23 Januari 2026, ada warga lokal di daerah Kabupaten Bogor, terutama di daerah Gunung Salak yang mengabarkan ke kita semua kalau misalkan dia baru aja ngeliat, bahkan ngevideoin ada penampakan aneh yang keluar dari Gunung Salak. Dan dia percaya kalau misalkan itu adalah Yajuj dan Majuj. Antara itu atau Tejus dan Yejus ya. Atau Asep yang keluar. Nah, penampakan ini di-share sama banyak banget akun-akun, bahkan udah sampai ke berbagai macam media sosial, di Instagram dan juga di Twitter salah satunya. Ini semua bermula di TikTok, tapi kita bakal lihat dulu akun-akun mana aja di Instagram dan juga di Twitter yang share penampakan video ini. Yang pertama, kalau misalnya di Instagram itu di-share sama WGS Hub, udah banyak juga yang langsung berkomentar gitu ya soal video ini. Video kayak gini. Penampakan aneh di Gunung Salak, Cimahi, Jawa Barat, Yajuj Majuj. Kanan gitu, kanan tah. Nah, iya tah, tuh. Tah itu. Tuh, ini. Taibat. Musiknya manual. Musik Pirates of Caribbean ini. Ini video dengan musik bajak laut ya, keluar dari Gunung Salak. Gak cuman WGS Hub doang yang nge-share Instagram, bahkan akun sentulbogor.id ya, yang kebetulan Sentul itu rumah gue, itu nge-share juga video yang sama. Udah di like sampai 10.000 orang dan udah di komen sampai 3.000 orang. Bahkan udah di komen sama Om Dea Afrizal. Lu tau Om Dea Afrizal nggak? YouTuber teknologi yang gila, baik banget, terus abis itu ramah banget gitu ya. Ngebuat tutorial tentang bagaimana caranya ngoding sampai lu jago gitu. Video dan backsound dijual terpisah. Jayus manis. Kemudian Twitter ini di-share sama akun namanya Never. Ini astagfirullah, ada yang tahu kah itu apa? Ini udah macentang biru gitu ya. Terus abis itu dari akun dan juga dari namanya, mungkin ini sering banget ngebuat postingan affiliate. Tapi ini pun di-share sama dia. Dan komentarnya pun beragam ya. Softpunk bilang orang-orang sibuk komen perkara penampakan, aku malah fokus ke suara bang-bang yang niruin backsound. Sorry guys, naga tumpanganku lupa aku masukin kandang. Ya, jadi nggak cuman diperkirakan sebagai Yajuj Majuj, tapi juga banyak yang percaya kayaknya ini naga hitam, legenda dari Gunung Salak. Sempet dari TikTok sendiri, ini udah rame banget di-share dan juga dilihat. Ya, di akun aslinya ini udah dilihat sampai 3 juta orang. Oke, udah di komen sampai 14.000. Bahkan Mas Asepnya sendiri sebagai yang punya videonya udah buat video lanjutan. Apakah dia halu atau kagak gitu. Mas Asep itu ngasih tahu kalau misalnya itu bukan layang-layangan terbang. No komen layangan-layangan Tante Indo. Layangan apa tuh? Awal kan tuh. Anak layangan, gue tak bener naga tuh. Di itu tuh. Layana tuh. Ya, dia percaya kalau misalkan yang dia lihat kemarin itu naga ya. Beda kalau misalkan lu lihat video originalnya, ini nggak ada musiknya, tapi emang lucu banget soalnya musiknya dibuat sendiri sama Mas Asep. Mana itu? Itu masih. Kanan iya tah, kanan tah. Tah itu. Nah, iya tah, tuh. Tah itu. Tapi dari tone nadanya masuk ya. Lu tau gak, gue jadi inget apa kalau misalnya mereka nyanyi. Jadi inget Mamang Racing aja. Sunda juga soalnya. There goes Mamang Racing. Tanda kiamat guys. Sudah muncul-munculan makhluk Yajuj Majuj. Naga hitam penjaga Gunung Salak. Kayaknya naga hitam gak makan salak ya. Wajib ini hewan apa ini guys? Tuh lihat tuh. Tuh. Kenapa kalau misalnya video-video penampakan kayak gini kualitasnya kurang bagus gitu ya? Kesel banget. Ya, karena mungkin emang nggak bisa langsung pakai kamera bagus gitu, nggak bisa pakai James Telescope Webb gitu yang emang punya nama NASA, ya nggak sih? Biasanya emang cuma dari HP-HP yang kentang gitu, yang emang langsung bisa sekali dibeli dan juga langsung dipakai gitu. Turun dia turun. Ke Layung Sari. Ke Amerika Sari. Tuh.
Oke, video ini udah kelar. Di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal sama-sama berdiskusi dan juga berspekulasi apa sebenarnya makhluk yang ada di video itu. Apakah beneran naga hitam? Apakah beneran itu Yajuj dan Majuj yang terletak di Gunung Salak? Atau ada sains yang bisa menjelaskan itu makhluk apa? Gue udah coba buat riset dikit gitu dan ternyata gue menemukan mungkin yang paling identikal gitu ya terhadap video yang emang di-share sama Mas Asep di TikTok ini. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Setelah gue cari tahu, ternyata penampakan ini mirip banget sama sebuah fenomena alam di mana burung-burung melakukan yang namanya murmuration. Lu kalau misalnya cek di YouTube murmuration, lu bakal nemuin video yang hampir terlihat mirip. Memperlihatkan banyak banget burung-burung yang terbang berharmonisasi gitu ya untuk mencegah predator nangkep mereka ketika bermigrasi. Ya lu bisa lihat sendiri, ini salah satu video yang gue temukan di YouTube. Mirip kan? Seen this phenomenon before of thousands of birds flying in sync and wondered why would they do that? This Kayak ombak phenomenon gitu ya. is known as murmuration, which is an awe-inspiring display of coordination Gila, and keren banget sih. harmony observed in flocks of birds, mostly starlings. Starling. Starling itu apa Bang Ray? Starling itu burung jalak. Ya, dan di Gunung Salak itu banyak banget burung jalak. Jadi masuk akal kalau misalkan naga hitam yang dimaksud Om Asep atau Yajuj Majuj yang emang dibilang sama Om Asep di video ini, tanda-tanda kiamat, itu cuman burung jalak yang lagi bermigrasi ke daerah selatan. Karena sekarang lagi musim hujan gitu di Indonesia, jadi harusnya secara teori kutub utara, daerah utara itu lebih dingin dibandingin daerah selatan. Burung biasanya kalau misalnya emang pengen berhibernasi gitu ya, pergi ke daerah yang lebih hangat. Ya gitu cuy. Itu penjelasan yang lebih teknisnya lagi. These aerial ballets are the result of hundreds, even thousands of birds moving together in intricate patterns, swirling and twisting in the sky Keren banget ya. with incredible precision without bumping into each other. Jadi lu nggak harus keluar negeri buat menyaksikan fenomena alam yang seperti ini. Bahkan buat gue sendiri, gue pun pernah ya sekali ngelihat fenomena murmuration ini. Waktu gue sama ibu negara, terus habis sama keluarga gue mudik ke Pangandaran. Terus habis itu gue langsung sholat subuh di daerah rest area. Nah waktu gue selesai sholat subuh, ternyata banyak banget burung-burung tuh di daerah rest area. Ya untungnya gue nggak parkir di atas pohon, soalnya banyak banget berak-beraknya. Cuman di situ gue sempat ngelihat sekali murmuration, jadi kayak ombak gitu. Burungnya banyak banget dan anak gue tuh seneng banget waktu ngeliatnya. Gue ngedorong pohon aja gitu ya, itu burungnya langsung terbang kemana-mana saking banyaknya coy. Which baffles experts. Scientists believe that murmurations are a defense mechanism, offering safety in numbers against predators, such as peregrine falcons, making it challenging for them to... Ya, jadi burung jalak itu predatorsnya falcon guys, atau burung-burung elang. Apa ya kalau misalkan di daerah-daerah pegunungan gitu ya, itu masih ada tuh elang-elang. Sering banget gue lihat juga elang di daerah Sukamakmur, di daerah gunung-gunung Sentul ya, Bukit Tolong gue sempat ngelihat gitu sekali, di Gunung Keramat gue juga sempat ngelihat, di Puncak pun ya, meskipun udah banyak banget anak-anak Jakarta yang nongkrong di sana di Tampomas, masih ada juga elang di sana. Kalau misalnya lu hoki pergi ke daerah gunung-gunung Kencana dan juga Gunung Gede Pangrango. hundreds or even thousands. The exact reasons why birds form murmurations remain a bit of a mystery, but they create spectacular displays Keren banget sih that emang. captivate audiences worldwide. Ini udah kayak formasi drone gitu yang bisa buat gambar atau apa, tapi ini secara natural fenomena. Anjay. Fenomena ini pun udah dijelasin di artikel National Geographic Kids. Lucu banget ya. Video awalnya memperlihatkan kalau misalnya ini mungkin penampakan makhluk akhir zaman anjir. Tapi bisa dijelasin sama artikel anak-anak. Starling murmuration fact, discover some amazing aerial antics. What is a murmuration? Dijelasin di sini, katanya murmuration isn't just a fun word to say. It's also an incredible natural phenomenon. Imagine yourself stood out in the countryside, perhaps by a reed bed near the sea on a large pier, or even on a tall hill in a city. Suddenly, you spot 1,000 of starlings, all flying together in a whirling, ever-changing pattern. The flock moves together as one, as smooth and fluid as running water. They fly as one huge mass that twists, turns, and changes direction at a moment's notice. That's what seeing a murmuration is like. Ya, jadi basically tuh kayak ombak, tapi tiba-tiba ada di langit kita, padahal kita tuh ada di dataran. Ya, sebuah pemandangan yang sangat amat langka, yang sangat amat harmoni dan indah
dan itu diciptakan sama makhluk hidup. Gokil gak sih? Wait, what's starling? Starlings are small garden birds. Kalau misalnya di Indonesia itu disebut sebagai burung jalak. They are pretty common, so you might be lucky enough to spot some in your garden or other local green space. Their plumage looks black from a distance, but if you look closely, you will see that starlings are very glossy birds with a scene of purple and green feathers. These chatty birds spend a lot of their time in flocks, especially around the breeding and nesting season, or when they're gathering to roost. Ya, jadi basically murmuris ini sering banget dilakuin sama burung-burung jalak. Siapa di sini yang udah pernah lihat burung jalak di daerah pegunungan? Gue sering banget ngelihat di Gunung Salak tuh. Sama Egi berdua gue sempat lihat burung jalak, dan itu agak sedikit horor, cuma burung jalaknya satu. Dan gue sering banget ngelihat video-video orang kalau misalkan ketemu burung jalak berarti lagi dianterin sampai puncak biar kagak nyasar gitu. Tipikal Indonesia banget gitu ya. Kalau misalnya ada hal yang aneh dikit aja langsung dikaitin sama mistis, langsung ditempelin zaun itu kalau ketemu. Gak cuma di Gunung Salak, gue juga ngeliat burung jalak di beberapa tempat-tempat lain, kayak misalnya di alun-alun Mandalawangi, itu terletak di atas puncak Gunung Pangrango ya, Gunung Gede Pangrango. Itu gue sama Egi tektok, dan waktu gue udah sampai ke alun-alun ya, gue ketemu ada burung jalak satu lagi nyari makan di tumpukan sampah. Sedih banget, itu masih ada sampah-sampah di sana gitu, tapi semoga bisa langsung dibersihin. Tadi gue pengen bersihin sendiri sama Egi, cuman gue nggak bawa trash bag lebih, makanya ya udahlah. Gue sebagai pendaki yang emang bertanggung jawab, seenggaknya tertib sama sampah gue sendiri dulu gitu. Terus habis itu gue juga sering ngeliat gunung jalak waktu gue ngedaki di daerah Gunung Slamet ya, Bambangan sama Egi. Waktu itu di pos berapa ya, antara pos 3 ke pos 4 gitu, gue ngeliat ada burung jalak juga nemenin gue istirahat sama Egi. Pokoknya ya jalak itu sering banget lah bisa lo temuin di daerah pegunungan Indonesia gitu. Well, jadi begitulah kira-kira sedikit riset dari gue gitu ya, penampakan makhluk yang katanya Yajud Majud atau tanda-tanda kiamat yang direkam sama Om Asep di daerah Gunung Salak. Ternyata itu merupakan sekawanan burung jalak sedang bermigrasi dengan melakukan fenomena yang namanya murmurasi. Itu menurut keyakinan gue. Siapa tahu ada di antara lu semua yang masih percaya kalau misalnya itu adalah naga hitam dari Gunung Salak atau beneran Yajud Majud, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi seperti itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan di video ngopi kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.